Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Akmal Musyafa. Di video kali ini saya akan melakukan presentasi materi tentang rangkaian ADC dan DIC untuk tugas akhir UAS mata kuliah Teknik Digital. Sebelumnya, nama saya Raffi Akmal Musyafa dengan NIM 23080909637 dari mahasiswa UIN Wali Songo Semarang dengan prodi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Langsung aja ke materi. Saya di sini akan membahas tentang EDC dan DAC. Yang pertama, EDC kita akan ke pengertian EDC, karakter prinsip EDC, dan prinsip kerja EDC. Aja kita ke pengertian EDC. EDC atau Analog to Digital Converter adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog atau sinyal kontinu menjadi sinyal digital. Perangkat EDC dapat berbentuk suatu modul atau rangkaian elektronika maupun suatu chip IC. EDC berfungsi untuk menjembatani pemrosesan sinyal analog oleh sistem digital. Lalu di EDC ini ada konverter ya, yaitu alat bantu digital yang paling penting untuk teknologi kontrol proses adalah yang menerjemahkan informasi digital ke bentuk analog dan juga sebaliknya. Sebagian besar pengukuran variabel-variabel dinamik dilakukan oleh piranti ini untuk menerjemahkan informasi mengenai variabel ke bentuk sinyal listrik analog. Oke, nah, terus IDC ini adalah pengubah input analog menjadi kode-kode digital. ADC banyak digunakan sebagai pengatur proses industri, komunikasi digital, dan rangkaian pengukuran atau pengujian. Umumnya, ADC digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistem komputer seperti sensor suhu, cahaya, tekanan, atau berat, aliran, dan sebagainya, kemudian diukur dengan menggunakan sistem digital atau komputer. Kita lanjut, yaitu dua karakter prinsip dari ADC, yaitu kecepatan sampling dan resolusi ADC. Yang pertama, kecepatan sampling ADC. Kecepatan sampling ADC ini suatu menyatakan seberapa sering sinyal analog dikonversikan ke bentuk sinyal digital pada selang waktu tertentu. Seperti dua gambar ini ya. Jadi yang gambar ini itu adalah ADC dengan kecepatan sampling rendah, dan yang kedua ini adalah ADC dengan kecepatan sampling tinggi. Lalu ada resolusi ADC, menentukan ketelitian nilai hasil konversi ADC. Contohnya ADC 8 bit akan memiliki output 8 bit data digital, sinyal input 255 atau 2n-1 itu nilai diskrit. ADC 12 bit memiliki 12 bit output data digital. Ini berarti sinyal input dapatnya kan dalam 4096 nilai diskrit. Dari contoh di atas, ADC 12 bit akan memberikan ketelitian nilai hasil konversi yang jauh lebih baik daripada ADC 8 bit. Kemudian ada prinsip kerja ADC. Prinsip kerja ADC adalah mengonversikan sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Lalu signal, cara penghitungannya itu sampel dibagi make value dikali reference voltage. Nanti kita akan lakukan praktek di akhirnya nanti ya, setelah penjelasan nanti. Lalu yang kedua ada DAC, yaitu digital to analog converter, adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital diskrit menjadi sinyal analog kontinu. Aplikasi DAC adalah sebagai antarmuka interface antara perangkat yang bekerja dengan sistem digital dan perangkat pemrosesan sinyal analog. Perangkat DAC dapat berubah rangkaian elektronika dan chip IC DAC. Oke. Berikutnya ada konsep dasar DAC. Itu pada dasarnya rangkaian penjumlah op-amp atau summing amplifier dapat digunakan untuk menyusun suatu konverter di slash A DAC dengan memakai sejumlah hambatan masukan yang diberi bobot dalam deret biner. Lalu sekarang kita ke penguat inverting dan non-inverting. Ada dua, yang penguat dan non-inverting. Jadi rangkaian yang penguat inverting ini, yang pertama, rangkaian untuk penguat inverting adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini.
Ini ya, penguat ini memiliki ciri khusus yaitu sinyal keluaran memiliki beda fasa sebesar 180 derajat. Ya, jadi eh, rangkaian penguatan inverting adalah berdasarkan pada persamaan berikut ya. Gambarnya itu volt sama dengan min pin R2 dibagi R1. Lalu yang ini selanjutnya adalah non-inverting. Penguatan non-inverting memiliki ciri khusus yaitu sinyal output adalah sefasa dengan sinyal masukan. Rangkaian ini ditunjukkan oleh gambar berikut. Jadi ada dua ini. Yang pertama ini penguatan dari rangkaian penguat jenis ini adalah berdasarkan pada persamaan berikut. Jadi yang gambar ini adalah volt sama dengan pin kurung R1 plus R2 dibagi R1. Lalu yang ini adalah penguat jumlah dasar DAC. Penguat jumlah memiliki ciri khusus yaitu sinyal keluaran merupakan hasil penguat dari penjumlah sinyal masukannya. Pada bagian ini dicontohkan penguat penjumlah berdasarkan rangkaian penguat inverting sehingga sinyal keluaran adalah berbeda fasa sebesar 180 derajat. Berikutnya ada jenis-jenis DAC. Jenis-jenis DAC-nya ada 6 ya guys. Jadi yang pertama ada binary wake DAC, yaitu DAC ini memiliki rangkaian resistor yang nilainya adalah kelipatan eksponensial dari 2. Ini dapat memberikan hasil yang akurat tetapi kompleksitas rangkaian meningkat dengan meningkatnya jumlah bit. Lalu ada R or 2R ladder DAC. Jenis DAC ini menggunakan rangkaian lapisan resistor yang disusun seperti tangga R or 2R. Ini adalah jenis DAC yang umum digunakan dan cukup akurat. Namun, semakin banyak bit yang digunakan, semakin kompleks juga rangkaian resistor yang diperlukan. Lalu ada delta sigma DAC. Jenis ini menggunakan teknik delta sigma untuk menghasilkan output yang sangat akurat dengan menggunakan modulasi pulsa. Delta sigma DAC sering digunakan dalam aplikasi audio dan pengukuran memerlukan akurasi tinggi. Lalu ada segmented DAC. Jenis ini menggunakan kombinasi DAC yang lebih kecil untuk menghasilkan output yang lebih besar. Ini kemungkinan pengguna rangkaian yang lebih sederhana untuk mendapatkan resolusi yang lebih baik. Lalu ada current output DAC. Jenis DAC ini menghasilkan arus keluaran yang proporsional terhadap nilai digital inputnya. Ini cocok untuk aplikasi di mana arus lebih penting daripada tegangan. Lalu ada voltage output DAC. Jenis ini menghasilkan tegangan keluaran sebagai respon terhadap nilai digital inputnya. Ini adalah jenis DAC yang paling umum digunakan. Oke. Jadi kesimpulannya, ADC dan DC adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. ADC bekerja dengan mengukur amplitude sinyal analog pada waktu tertentu dan menghasilkan representasi digital yang sesuai. Lalu DAC digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk audio, promosian sinyal, pengontrol motor, dan lain-lain, di mana sinyal analog diperlukan untuk menggerakkan komponen fisik. Resolusi DAC mengacu pada jumlah level tegangan yang dapat dihasilkan oleh DAC. Semakin tinggi resolusinya, semakin halus dan akurat sinyal yang dihasilkannya. Sekarang kita praktek untuk DAC-nya. Jadi saya sudah membuat rangkaian DAC-nya ini di aplikasi Proteus 8. Jadi seperti ini bentuknya. Ini menyiapkan 8 LED untuk penghitungan biner dan ada dengan voltnya. Kita saja klik play. Di sini kita akan membuktikan ya. Jadi misalnya kita atur menjadi 3 volt. Lalu ini kita pencet yang ini, kita seperti nyalakan saklarnya. Nah, lalu akan berubah lampunya. Lampunya akan menyala. Jadi yang menyala ini adalah 1 dan yang mati adalah 0. Kita hitung menggunakan kalkulator bilangannya. Jadi ada 1 0 0 1 1 0 0 1. 1 0 0 1 1 0 1. Jadi nilai desimalnya adalah 153. Dan tadi seperti yang materi sebelumnya tadi, kita membagikan
hasil desimalnya ini. Jadi kita akan mengukur apakah benar itu 3 volt atau bukan. Caranya yaitu tadi ya, sampel dibagi max value dikali reference voltage. Jadi reference voltage-nya ini adalah 5 volt. Jadi kita bagi aja 153 tadi ya, hasil desimalnya dibagi dengan 255 sama dengan 0,6, lalu dikalikan dengan 5. Dan ini hasilnya benar 3 volt. Coba sekarang kita ganti 2, jangan 2, 1,5. Kita nyalakan sakarnya dan nah ini hasilnya 01001100. Kita coba 01 01001100. Hasil desimalnya adalah 76. Kita coba hitung 76 dibagi 255 dengan 0,29 ini, lalu dikalikan dengan 5. Hasilnya 1,49 ya. Jika dibulatkan sama dengan 1,5. Jadi rangkaian biasi yang kita buat ini sudah berhasil ya untuk membuktikan. Sekarang kita ke rangkaian DAC. Yang DAC ini lebih mudah sekali. Saya juga sudah membuat rangkaiannya. Ini. Jadi ini ada tabel tapi saya tampilkan. Jadi untuk sesuai angka binarnya akan menghasilkan volt yang berbeda. Jadi seperti ini cara menggunakannya. Kita nyalakan dulu. Misalnya dengan bit 1 binar 1000000 akan menghasilkan 0,02 volt. Lalu jika kita nyalakan 1100000 hasilkan 0,05. Lalu jika kita nyalakan semua akan menghasilkan 4,98. Ini hampir mendekati dengan 5 volt ya. Ya dibulatkan menjadi 5 volt sama tadi ya, kayak reference dari voltage tadi yang kita sudah buat. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata atau yang kurang dipahami. Saya juga masih proses belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.